Belajar desain grafis secara otodidak, wajib nonton tips-tips ini sampai habis. Jangan di-skip-skip, jangan dilewatkan. Selamat datang di channel Nesya Graph Brand Logo Studio. Kita di acara ngobrol desain. Nah, dalam video ini sangat direkomendasikan sekali buat kalian yang sedang belajar desain grafis secara otodidak dan memang belum pernah mengenyam sama sekali pelajaran desain grafis, karena di dalam video ini memuat hal-hal pokok dasar yang memang harus kalian lalui. Desainer grafis yang sudah profesional pun juga melalui tahap dasar ini. Apa itu tahapnya? Yang pertama, kalian harus belajar menggambar terlebih dahulu. Loh, kata mereka ketika ingin menjadi seorang desainer kita nggak harus bisa menggambar, yang penting project jadi, klien suka, sudah beres. Nah, itu kan kata mereka. Tapi kalau saran dari saya, kalian harus belajar menggambar terlebih dahulu. Tujuannya apa? Untuk melatih tangan kamu, pikiran kamu agar lebih kreatif dan bisa berkembang secara inovasi. Percaya deh, hari pertama kamu belajar menggambar rumah, hari kedua pasti kamu ingin memodifikasi rumah tersebut, bisa dikasih pohon, bisa dikasih orang, bisa dikasih jendela. Jadi dengan belajar menggambar, kreativitas kita itu akan semakin tumbuh. Saran dari saya, kalian itu belajar menggambar kurang lebih 30 hari secara berturut-turut, jangan bosan. Yang kedua, kalian harus pelajari teori-teori dasar desain grafis. Karena dengan mempelajari teori dasar untuk memahami suatu desain, pondasinya itu berasal dari teori, yang dimana pembelajaran tersebut akan membentuk karakter dari kamu, dari tipografi, warna, bentuk, adapun juga dengan grid. Belajar tentang teori desain grafis itu tidak melulu menggunakan buku. Jika kalian tidak suka membaca, kalian juga bisa menonton tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Contoh di Nesya Graph ini. Kalau memang nggak punya paketan, kalian yang sukanya buka medsos di Facebook, di Instagram, kalian juga bisa cari kata kunci tentang desain grafis, tips desain grafis, itu akan muncul. Yang penting kamu itu harus belajar, tidak boleh nggak belajar langsung kita membuka aplikasi Photoshop terus kita bisa mengganti background lalu kita mengklaim desainer grafis, buka jasa desain. Jangan seperti itu, nanti kamu akan kehilangan hal-hal pokok penting yang ada di dalam desain grafis. Yang ketiga, kalian harus belajar menulis. Mengapa? Terkadang seseorang itu memiliki kekurangan di dalam penyampaian itu secara komunikasi. Contoh, kita ingin mempresentasikan hasil karya kita kepada klien atau kepada orang lain yang memang belum mengerti apa yang akan kita buat. Minimal kalau kita nggak bisa memberikan presentasi melalui lisan, kita harus bisa menyajikan dalam bentuk tulisan. Sayang sekali jika kalian lisan aja gugup, terus nggak menyajikan bentuk dalam tulisan. Loh, klien kita, orang yang akan dipertontonkan, emangnya dukun, kan nggak ngerti. Contoh bulat ini apa ya? Apa ya ini ya? Oh kalau kita dikasih tulisan, bulat ini melambangkan tentang tidak ada putusnya, penuh gitu ya, seperti itu. Selanjutnya, yang nomor 4, kalian harus paksakan diri. Memang belajar desain itu yang secara otodidak, nggak ada yang menyemangati, kalian harus mencari sendiri. Semangat mencari teori-teori desain, mengumpulkan beberapa ilmu-ilmu desain biar kalian itu paham. Terus kalian harus menyemangati diri sendiri, tidak boleh malas karena nggak ada mentor. Nah, semua itu harus tercover dengan niat yang sungguh-sungguh. Dengan kita belajar dari awal, itu akan membentuk hasil karakter dari desain kamu. Nggak pede, desainnya jelek, nggak apa-apa. Yang namanya belajar itu memang dari jelek, terus kita lama-kelamaan itu akan menjadi bagus. Karena di dalam urutan belajar itu ada tahap evaluasi. Kalau kita nggak coba, kapan kita mau bisa? Gas tipis-tipis,
nanti juga akan sampai. Jangan sampai nggak ngegas, nanti kita nggak akan bisa mengevaluasi hasil dari karya kita. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Kita tunggu video selanjutnya. Terima kasih.